Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep dasar. Adapun indikator yang akan dibahas yaitu pengertian dan fungsi konsep dasar, sumber-sumber konsep dasar, implikasi konsep dasar terhadap standar akuntansi, manfaat konsep dasar, kesatuan usaha, dan asumsi. Pengertian dan fungsi konsep dasar. Pengertian. Konsep dasar akuntansi adalah suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan, maupun pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Fungsi konsep dasar sebagai landasan penalaran pada tingkat perekayasaan. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan akuntansi memilih dan mengaplikasikan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. P dan L menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih. Pemilihan istilah misalnya harus didasarkan atas pikiran jernih dan kaidah kebahasaan yang baik, bukannya atas selera seseorang yang berkuasa. Demikian juga standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya dipraktikkan, tetapi harus lebih berorientasi ke masa depan demi perbaikan secara bertahap. 2. Sumber-sumber konsep dasar. Yang pertama, dari Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI mengadopsi kerangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam kerangka konseptual IASC. Konsep dasar tersebut adalah basis akrual dan usaha berlanjut. Yang kedua yaitu Paul Grady. Konsep dasar merupakan konsep yang mendasari kualitas, kebermanfaatan, dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. 10 konsep dasar menurut Paul Grady adalah struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi, entitas bisnis spesifik, usaha berlanjut, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akuntansi, konsistensi antara periode atau entitas yang sama, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen, konservatisme, keterandalan data melalui pengendalian internal, materialitas, ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Yang ketiga, Accounting Principle Board. APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement nomor 04. APB mengidentifikasi 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi, yaitu entitas akuntansi, usaha berlanjut, pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban, periode-periode waktu, pengukuran dalam unit uang, akrual, harga pertukaran, angka pendekatan, pertimbangan, informasi keuangan umum, statement keuangan berkaitan secara mendasar, substansi daripada bentuk, terus materialitas. Yang keempat itu ada Walt, Tierney, dan Dodd mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan dan prinsip berorientasi keluaran. Keempat konsep yang dikategorikan sebagai postulat yaitu usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan unit moneter.
Yang kelima ada Anthony Hawkins dan Merson. Mendaftar 11 konsep yang dijadikan sebagai basis dalam membahas statement keuangan, yaitu pengukuran dengan unit uang, entitas, usaha berlanjut, cost, aspek ganda, periode akuntansi, konvertisme, realisasi, penandingan, konsistensi, materialitas. Konsep dasar 1-5 dikategorikan sebagai landasan statement posisi keuangan, sedangkan konsep dasar 6-11 yang keenam jadikan kategori sebagai pelandasan statement laba rugi, di mana seperangkat konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton 1970 merupakan konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya. Konsep-konsep dasar yang dikemukakan P dan L yaitu entitas bisnis atau kesatuan usaha, kontinuitas kegiatan atau usaha, penghargaan, sepakatan, kos melekat, upaya dan capaian atau hasil, bukti verifikasi dan objektif, serta yang terakhir asumsi. 3. Implikasi konsep dasar terhadap standar akuntansi. Implikasi konsep terhadap standar adalah adanya ketentuan penyajian statement laba rugi periodik secara komparatif atau serial, paling tidak untuk 2 periode berturut-turut. Konsep dasar akuntansi adalah suatu konsep yang dimana yang berlaku secara umum tentang asumsi, anggapan, pandangan, maupun pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep kesinambungan, konsep pengukuran dengan uang, periode akuntansi, dan penetapan beban dan pendapatan. Manfaat konsep dasar. Manfaat konsep dasar yaitu untuk dijadikan sebagai landasan penalaran pada tingkat perekayasaan. Yang kedua, untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar bagi penyusunan standar. 5. Kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan dianggap berdiri sendiri tetapi terpisah dari pemiliknya. Konsep kesatuan atau pemisahan ini bertujuan untuk tetap menjaga keuangan perusahaan. Ada beberapa implikasi pada konsep kesatuan usaha ini, yaitu batas kesatuan usaha, ekuitas, dan pendapatan. 6. Asumsi. Struktur akuntansi didasari pada beberapa asumsi dasar. Adapun untuk asumsi dasar akuntansi tersebut terdiri atas: yang pertama, kesatuan usaha khusus; yang kedua, keberlangsungan usaha; yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan; dan keempat, tepat waktu. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4.